Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi ayah dan bunda yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan pertemuan orang tua siswa atau webinar Parent as Coach. Program pendampingan orang tua di Balumo Kids seri 1 dari 7 sesi. Sebelumnya, perkenalkan Ayah Bunda, saya Reza yang pada kesempatan pagi hari ini akan bertugas sebagai moderator yang akan membantu jalannya acara. Baik, Ayah Bunda, sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara ini dengan membaca doa agar acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk itu, kepada Ayah Bunda, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke nih Ayah Bunda. Sebelumnya ingin menyapa Ayah Bunda yang telah bergabung nih dari berbagai cabang Biba Lumo Kids. Baik dari Biba Lumo Kids Taman Royal, Biba Lumo Kids Theater, maupun Biba Lumo Kids Perum. Ini boleh nih kita absen dulu melalui nanti ada polling nih yang muncul di layar Zoom Ayah Bunda. Nah, sudah muncul? Bisa dipilih nih ayah bunda dari mana aja yang sudah banyak datang. Oh, Poris, Poris. Sementara ini yang sudah banyak bergabung ini dari Poris. Ada 20 orang. Dari Poris sudah datang 20 orang. Lalu dari Taman Royal 10 orang. Dari Biba Perum ada 6 orang. Dari Biba Ciater ini ada 3 orang. Taman Royal sekarang naik lagi nih ada 12 orang. Ada di Polri sudah naik lagi ada 23 orang. Oke, baik. Sambil kita menunggu ayah bunda yang belum bergabung, ini sedikit saya informasikan kepada ayah bunda bahwa program as Coach ini merupakan program pendampingan orang tua yang akan berlangsung sebanyak 7 sesi. Artinya, perjalanan belajar kita bersama itu tidak hanya berhenti pada webinar ini saja, tetapi akan terus berlanjut pada sesi-sesi berikutnya yang akan membahas topik penting mengenai pendampingan anak dalam proses belajar. Nah, tentunya harapannya melalui program ini, orang tua dan Bibalumo Kids dapat berjalan bersama dalam mendukung perkembangan belajar anak secara lebih maksimal. Oke, nah selanjutnya sebelum kita memasuki sesi materi pada hari ini, telah bergabung juga bersama kita semua yaitu Bapak Hendra Gunawan SSI MPD selaku Direktur Operasional Bibalumo Kids dan perwakilan dari manajemen Bibalumo Kids yang akan memberikan sambutan terlebih dahulu nih kepada Ayah Bunda. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Aja. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Miss Aja. Oke. Baik, kalau begitu kepada Bapak Hendra, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Miss Eja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dilimpahkan limpahan nikmat dan karunia oleh Allah Ta'ala. Semoga dengan nikmat tersebut kita semakin bersyukur pada Allah dengan meningkatkan ketaatan. Salat dan salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ayah bunda yang semoga dimuka Allah Ta'ala, selamat pagi semuanya. Saya senang sekali nih di hari ini, walaupun di bulan Ramadan kita bisa berkumpul di Zoom meeting dalam agenda pertemuan orang tua siswa Biba Lumo Kids. Izin ayah bunda, 5 menit ke depan ada beberapa poin yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini. Ayah bunda, kami Biba Lumo Kids Biba ya, dengan brand yang saat baru atau nama yang baru Biba Lumo Kids, tidak hanya sebatas perubahan nama, tapi ada sesuatu yang ingin kami eh, kembangkan dan share kepada ayah bunda. Kita tahu semuanya ayah bunda bahwa kita percaya setiap anak itu punya cahaya di dalam dirinya, cahaya rasa ingin tahu, cahaya semangat belajar, dan cahaya impian untuk masa depannya. Dan tugas kita, tugas ayah bunda, tugas kami di sini Iya, mendampingi gitu kan, banyak. bagaimana bisa menyalakan cahaya itu. Mulai dengan pembelajaran yang dari membaca, berhitung, eh, bahasa gitu. Bahkan dengan pengembangan karakter. Karena anak dengan pertumbuh kembangan karakter yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah kedepannya akan lebih baik gitu kan, akan menjadi yang sukses. Dan setiap senyuman anak-anak ini, setiap keberhasilan mereka, kemudahan mereka dalam belajar, membaca, berbicara adalah cahaya kecil yang patut kita tumbuh kembangkan ayah bunda. Nah, ayah bunda, kami di Biba Lumo Kids coba mengadopsi dari kurikulum terbaik di dunia, baik pendidikan, kurikulum pendidikan yang ada di Finlandia, di Jepang, dan di beberapa negara-negara maju gitu kan. Bagaimana mereka mendampingi anak-anak sehingga tumbuh kembang dengan baik, baik dari sisi akademis maupun dengan karakter. Di kami ada 5 poin atau 5 pilar ayah bunda yang akan kami kembangkan, kami adopsi dan kembangkan, kita terapkan di Bibal Mukac ini untuk pendidikan, untuk pengembangan, pendampingan putra-putri ayah bunda yang ada di Bibal Mukid. Yang pertama adalah safety before skill ayah bunda. Bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tidak takut salah, belajar dengan diterima apa adanya. Dan kurikulum ini adalah kurikulum yang dikembangkan atau diterapkan di Finlandia ya Bunda. Nanti kita coba adopsi, kita terapkan sehingga anak itu benar-benar tidak merasa takut dalam pembelajaran, berani dari mulai kecil ya, tidak takut salah ya, dan merasa nyaman, merasa aman dengan pendidikan atau lingkungan belajar yang ada di Bima Lumo Kids. Yang kedua, ayah bunda kita coba kembangkan dan menerapkan juga habit atau pilar yang kedua adalah habit self intelligence. Bagaimana kecerdasan itu bukan hanya otak ya, tapi dibangun dari kebiasaan kecil tapi konsisten. Dari mulai eh, duduk yang rapi, mem- merapihkan buku, menyimpan sendal di tempatnya. Gitu bukan Itu sih? adalah kebiasaan kecil yang kita coba konsistenkan sehingga akan tumbuh karakter yang baik gitu. Yang ketiga adalah pilar ketiga adalah joy is a necessity ya Bunda. Jadi Oh, ya itu bukan sebuah bonus, tapi syarat biologis otak untuk belajar. Dan ini ada diadopsi dari kurikulum Nordic System gitu ya. Jadi bagaimana otak itu bisa belajar dengan nyaman, dengan menikmati gitu ya. Sehingga tumbuh kembangnya
bisa lebih cepat gitu ya. Yang ketiga adalah membangun atau intervention builds confidence. Jadi membangun rasa percaya diri. Anak berani untuk melakukan sesuatu, mencoba, tidak takut gagal. Kalau misalkan salah atau gagal bisa melakukan kembali gitu kan. Dan ini adalah salah satu kurikulum yang diadopsi dari Montessori. Dan yang kelima adalah teacher matter method more than method. Jadi teacher matter more than method ini adalah bagaimana kualitas pendidikan itu tidak pernah melampaui kualitas belajarnya. Jadi pendidikan yang bagus disiapkan oleh mentor, oleh SDM yang bagus. Jadi kita coba mengadopsi semua itu kurikulum terbaik yang ada di dunia kita akan terapkan di Biba. Tapi ayah bunda, kami punya keterbatasan di sini. Kenapa punya keterbatasan? Kami hanya bisa mendampingi putra atau ayah bunda di dalam satu pekan itu 3 pertemuan atau 3 jam ya. Sedangkan putra putri ayah bunda lebih banyak mungkin di rumah gitu kan dibandingkan di tempat kami. Sehingga kami ingin mengajak bersinergi dengan ayah bunda bagaimana bisa menerapkan pilar pendidikan kurikulum yang kami kembangkan ini bisa sinergi dengan ayah bunda terapkan di rumah gitu. Sehingga tidak hanya peran kami gitu kan yang kami punya keterbatasan dari sisi waktu, tapi bunda pun bisa mendampingi putra putri tumbuh kembang putra putri ayah bunda dari sisi akademik maupun dari sisi karakter dengan pendekatan-pendekatan secara coaching ya bunda ya. Dan insya Allah kami saat ini dimulai pertemuan hari ini gitu kan akan men-share ilmu itu ayah bunda dan ini paketnya ada 7 series ayah bunda ya. Jadi harapan kami dengan 7 series paket ini, kami bisa men-share metode-metode pendekatan yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah, sama dengan yang kami lakukan di Biba Lumokid. Sehingga kita bisa selaras apa yang dilakukan dan anak bisa nyaman, bisa aman, tumbuh kembang dari sisi belajarnya juga bisa menikmati ayah bunda. Sehingga kami berharap bisa bekerja sama bersinergi dengan ayah bunda sekali lagi dengan bisa mengikuti eh, webinar parenting ini yang seri saya bunda ya dari seri pertama sampai ke-7 insya Allah. Jadi kita coba akan share di webinar ini sehingga ayah bunda yang hadir di hari ini sangat beruntung sekali gitu kan. Berarti peduli terhadap putra putri ayah bunda, peduli terhadap pertumbuhan pendidikan putra putri ayah bunda. Dan insya Allah di 7 seri ini banyak sekali ayah bunda mendapatkan ilmu insight baru yang bisa diterapkan di rumah sehingga bisa sinergi antara Bibal Moke dengan penerapan di rumah kita ya benar. Harapan kami tadi putra putih bunda bisa terus menyala dari sisi karakter dan akademisnya. Mungkin itu bunda yang bisa kami sampaikan di sambutan hari ini. Semoga ayah bunda bisa terus menyimak, mengikuti, bahkan mungkin nanti bisa langsung bertanya gitu kan tentang insight-insight hari ini. Dan kita bisa terus bersinergi untuk tumbuh kembang, pertumbuhan, perkembangan karakter dan akademik putra putri Ayah Bunda. Terima kasih atas perhatian Ayah Bunda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendra atas sambutan dan arahannya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat semakin memperkuat sinergi antara Biba Lumo Kids dan Ayah Bunda dalam mendampingi proses belajar putra-putri kita. Oke, Ayah Bunda, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pendidikan dan pendampingan anak. Berikut saya lampirkan ya. Oke. Eh, Narasumber pada pagi hari ini adalah Coach Insinyur Teddy Sutendi, CHC, CPT. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 3 April 1976.
Beliau adalah seorang adolesen dan academic coach yang telah berkecimpung lebih dari 20 tahun di dunia pendidikan, serta merupakan certified professional Asia Coach dan juga trainer dan mentor edukasi nasional. Nah, adapun beberapa aktivitas yang masih aktif beliau lakukan hingga saat ini adalah Business Coach Asia Coach, praktisi dan trainer pendidikan, owner bisnis pendidikan, dan profesional BUMN. Ini ada beberapa sertifikat yang telah didapatkan oleh beliau. Atau, oke. Nah, pada sesi kali ini Pak Teddy akan membawakan materi dengan tema Safety Before Skill. Aman dulu baru pintar. Nah, ini sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya fondasi anak sebelum kemampuan akademik berkembang secara optimal. Nah, namun sebelum kita memulai sesi materi, kami ingin mengajak ayah dan bunda untuk mengikuti polling singkat terlebih dahulu. Nih, nanti polling ini akan muncul pada layar Zoom ayah bunda. Nah, sudah muncul. Ini pertanyaannya adalah, sebelum webinar ini, saya sering berpikir anak saya malas atau semangat belajar. Ini ayah bunda tinggal diklik saja jawabannya ya atau tidak. Seperti itu. Boleh di klik jawabannya. Baik, sudah ada 6, 63% ini yang sudah mengisi. Banyak ya jawabannya yang iya. Berarti banyak nih dari ayah bunda nih yang sering berpikir kalau mungkin anaknya males atau kurang belajarnya gitu ya. Sudah 70%. Oke, sambil ayah bunda mengisi polling, ini saya informasikan sedikit juga pada sesi webinar hari ini akan ada door prize khusus. Nih untuk ayah bunda yang aktif bertanya dan berdiskusi pada sesi webinar pada hari ini, nanti akan disiapkan voucher belanja. Nih nanti akan kami berikan kepada beberapa peserta yang aktif selama sesi berlangsung. Jadi untuk ayah bunda jangan sungkan untuk berdiskusi pada sesi hari ini. Nah, lalu apabila pada saat pemaparan materi ayah bunda ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, nanti akan kita bahas jawabannya pada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi kita berdiskusi seaktif-aktifnya, nanti akan ada door prize bagi partisipan yang sangat aktif. Seperti itu. Oke. eh, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung memasuki sesi utama. Nih, kebetulan Pak Teddy sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Kak Eja. Suara saya jelas, Kak Eja? Jelas, Pak. Jelas. Oke, bagaimana Alhamdulillah. Pak Teddy Terima sudah kasih. siap? Siap, insya Allah siap, Kak Eja. Senang Baik kalau sekali. gitu. Kepada Pak Teddy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Kak Eja, ayah bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Kak Eja, ayah bunda semua. Izin nanti, Kak Eja, kalau suara saya hilang atau slide-nya terganggu, mohon nanti disampaikan. Baik, Pak. Baik, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, ayah bunda semua yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih ayah bunda, saya senang sekali hari ini. Kenapa? Karena saya bisa sharing dan berbagi dengan ayah bunda semua di sini. Orang tua yang sangat peduli
dengan masa depan pendidikan putra-putrinya. Dari mana saya tahu? Ya, ayah bunda bersedia hadir di sini hari ini walaupun di hari weekend. Untuk kita sama-sama belajar kembali ayah bunda bagaimana membangun peran kita menjadi orang tua terbaik bagi Ananda semua. Baik, ayah bunda 1 jam ke depan kita akan banyak membahas bagaimana kita orang tua memerankan support system yang hebat ya, ayah bunda, bagi anak-anak kita. Nah, mengapa ini penting, ayah bunda? Karena dalam banyak sesi coaching yang saya alami gitu ya. Ketika saya tanya Ananda ya, dari mulai biasanya SMP ya, ayah bunda, sampai banyak saya coaching anak SMA kelas 12 yang mau masuk ke PTN. Apa sumber daya terbaik yang kamu miliki untuk mencapai goal kamu ya, tembus ke PTN idaman? Apa jawabannya, Bunda? Hampir 100%, hampir semuanya. Itu jawabannya ada orang tua. Orang tua adalah sumber daya terbaik saya ya, yang bisa mensupport saya bagaimana membantu saya mencapai goal-goal saya gitu ya, mencapai keinginan-keinginan saya, mencapai cita-cita saya. Nah, kita ingin memotivasi anak kita, betul ya Bunda ya. Namun kadangkala ya Bunda, kata-kata, sikap kita gitu ya, malah membuat anak kita itu menjadi tidak fokus dan mungkin bahkan demotivasi. Gitu ya. Karena seringkali ya Bunda yang kita anggap sebagai anak kurang fokus, sebenarnya adalah juga respon biologis gitu ya, yang sangat normal. Nanti akan kita bahas. Nah, Bunda, 1 jam ke depan kita akan bahas bagaimana cara otak kita bekerja gitu ya. Cara otak anak kita bekerja sehingga kita dapat mendukung anak mengoptimalkan potensi terbaiknya. Menarik tadi kuesioner dari Kak Eja, terima kasih. Saya lihat kurang lebih ya Bunda, 65% menyatakan bahwa anak saya kurang semangat gitu ya, tanda kutip, atau malas belajar gitu ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Mudah-mudahan 1 jam ke depan kita bisa men-switching ya, men-switching mindset kita ya Bunda bahwa ternyata gitu ya, bukan hanya buk, eh, buk, bukan di anak kita gitu yang malas, tapi bisa jadi gitu ya ada problem biologis yang perlu kita eh, switching, perlu kita kuatkan sehingga Ananda bisa mencapai potensi terbaiknya ketika belajar. Nah, izin Ayah Bunda, webinar ini bukan untuk mengajarkan Ayah Bunda yang sudah pengalaman juga, saya yakin sudah banyak mengikuti sesi parenting di luar ya, menjadi orang tua sempurna. Bukan. Karena bisa jadi ya, anak kita juga mungkin tidak membutuhkan orang tua yang segalanya sempurna. Tapi yang jelas, anak kita dipastikan membutuhkan orang tua yang aman bagi mereka. Nah, saya izin share screen, Ayah Bunda. Sudah kelihatan, Kak Eza? Belum, Pak. Oh ya, belum, karena belum saya share. Terima kasih, Kak Eza. Sekarang sudah kelihatan, Kak Eza? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih feedbacknya, Kak Eza. Baik, Ayah Bunda, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa nih, berinteraksi dulu dengan Ayah Bunda. Apa Ayah Bunda, satu hal yang paling Ayah Bunda syukuri pagi ini? Nah, boleh bantu Ayah Bunda, nanti Kak Eja sudah sampaikan tadi. Ada door prize bagi Ayah Bunda yang aktif. Apa satu hal positif atau apa satu hal yang Ayah Bunda paling syukuri hari ini? Silakan Ayah Bunda, ketik di kolom chat. Apa satu hal Oke. yang paling Ayah Bunda syukuri hari ini? Silakan Ayah Bunda. Bernapas. Ya, Terima kasih ya Bunda. Luar biasa ya, Alhamdulillah. kesehatan. Kesehatan. Terima kasih Bunda. Pak Kurniawan sehat. Ibu Mei. Alhamdulillah Alhamdulillah. libur ya. Luar biasa libur sambil belajar. Bisa ikut Mama juga. Kenzo sehat. Ya, Bu Nina semangat belajar. Bu Intan bisa ikut Zoom. Terima kasih Bu Intan. Bu Natania Grace masih bisa melihat dan hidup pastinya. Wah, sip. Makasih Bunda. Melihat anak tersebut, yes. Pengguna, wah luar biasa ya. Melihat anak tersebut membuat kita bersyukur, bahagia Kak Eza. Eh, Pak Anjar melihat anak mau makan makan sehat ya, benar banget Pak Anjar. Mama Takia bisa sahur bersama di rumah, alhamdulillah tepat waktu, yes.
Ibu Jevana kesehatan, Pak Arthur keluarga bahagia dan sehat. Yes, luar biasa. Masih diberikan hayat dari bangun tidur, kesehatan, nikmat sehat. Terima kasih Ayah Bunda, luar biasa. Terima kasih untuk keaktifannya eh, mengetik di kolom chat. Terima kasih Ayah Bunda. Baik, Ayah Bunda, saya lanjutkan Ayah Bunda. Ini tema kita hari ini. Nah, tadi seperti Kak Eza sampaikan, saya aktif di Asia Coach Indonesia, Bunda, sebagai bisnis dan leadership coach. Dan juga mempelajari tentang life and executive coach ya. Jadi hari ini kita lebih banyak ke life coach nih, Ayah Bunda. Mudah-mudahan nanti banyak interaksi, pertanyaan Ayah Bunda, dan banyak insight-insight yang Ayah Bunda dapatkan 1 jam ke depan. Dan ini yang menjadi latar belakang keilmuan yang akan saya sharing hari ini, bagaimana coaching berdasarkan Neuro Language Program, Bunda ya, cara kerja otak. Ya. Juga saya kombinasikan dengan brain based coaching, bagaimana cara kerja otak ya berdasarkan yang bisa mensupport bagaimana kita berpikir ya, bagaimana otak kita di situ merasa, ya, merespon dan seterusnya. Nah, Ayah Bunda, saya sebelum mulai, saya ingin mengajak Ayah Bunda membayangkan situasi sederhana di rumah, Ayah Bunda, ketika seorang anak pulang sekolah. Kemudian dia langsung duduk di meja belajar, Ayah Bunda. Dan apa yang dia lakukan? Gak lama kemudian orang tuanya datang. Kemudian melihat anak tersebut dan dengan niat yang sebenarnya baik, Ayah Bunda. Lalu bertanya, ayah atau bundanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Kemudian anak tersebut membuka buku, melihat soal, dan memegang pensil. Bukunya terbuka, Ayah Bunda. Tapi dia tidak menulis apa-apa. Nah, orang tuanya masih tenang gitu ya. 1 menit, 2 menit, 5 menit, kemudian mulai merespon. Ayo dicoba dulu. Anaknya masih diam. Pensilnya masih di tangan, Ayah Bunda. Kemudian bukunya terbuka dan halamannya masih kosong, Ayah Bunda. Gitu ya. Kemudian 5 menit berlalu, 10 menit, orang tuanya mulai khawatir gitu ya. Nadanya udah mulai sedikit berubah gitu ya. Kok lama sekali gitu ya. Soalnya kan gampang. Kemudian apa? Anaknya semakin menunduk, Ayah Bunda. Kemudian ayahnya, bundanya mulai berpikir, ini anak ngerti nggak sih sebenarnya gitu. Suaranya makin tinggi gitu. Tadi di sekolah belajar apa? Anaknya makin diam. Pensilnya masih di tangan, Bunda. Dan sekarang bukan hanya buku yang kosong. Kepala anaknya udah mulai kosong. Terlihat gelisah dan akhirnya anak itu berkata pelan, aku nggak bisa apa gitu. Dan gak lama kemudian dia nangis. Nah, Ayah Bunda, pertanyaannya sekarang saya ingin bertanya dengan jujur, Ayah Bunda. Ketika melihat situasi seperti itu, apa sebenarnya yang terlintas nih, Ayah Bunda, di pikiran kita sebagai orang tua? Nah, silakan Ayah Bunda ketik 1 kata di kolom chat. Apa sebenarnya yang terlintas ketika kita melihat ya ada anak seperti dalam cerita saya tadi? Silakan Ayah Bunda. Sedih ya. Mama Prabu, makasih. Ada Mama Takia sedih, 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 empati, sedih ya. Sedih ya, khawatir. Nah, sedih, Bu Dewi, Bu Anastasia sedih, khawatir. Oke, sedih, khawatir. Terima kasih. Cemas ya, Bu Iren, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bunda untuk responnya. Jadi luar biasa sebagai orang tua tentu kita ingin anak kita selalu ceria gitu ya. Dan juga tidak hanya ceria gitu ya. Dia bisa sukses melewati hari-hari pendidikannya di sekolah gitu ya, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan banyak teman gitu ya Bunda. Sehingga wajar ketika kita temui respon orang tua seperti tadi dalam cerita saya gitu ya Bunda ya. Dan jawabannya juga betul. Tadi yang seperti Ayah Bunda sampaikan, sedih, khawatir gitu ya. Ada sesuatu yang dipikirkan, khawatir gitu ya. Mungkin anak saya malas, mungkin kurang disiplin, mungkin nggak fokus gitu ya, dan lain-lain ya Bunda ya. Tentunya ada rasa kekhawatiran ya tadi. Nah, terima kasih ya Bunda untuk berbagai jawaban-jawaban di kolom chat. Nah, tapi hari ini Ayah Bunda, izin saya ingin mengajak Ayah Bunda melihat sesuatu yang berbeda, Ayah Bunda. Pertanyaannya bukan apakah anak kita malas gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat itu? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak anak kita saat itu? Apa yang terjadi di dalam pikiran anak kita saat itu? Nah, ternyata Ayah Bunda yang menarik, Ayah Bunda, ternyata
neuroscience itu menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Pada saat tekanan muncul ya, otak anak kita itu nggak masuk ke mode belajar, nggak masuk ke mode fokus, ayah bunda. Sama seperti ketika kita ya berada di kelas dulu, tiba-tiba guru kita minta kita untuk menjawab soal atau maju ke depannya. Tiba-tiba kan blank ya, ayah bunda ya. Tiba-tiba blank, kemudian tiba-tiba kita lupa apa yang selama ini kita persiapkan gitu. Nah, maka ayah bunda, begitu juga dengan otak kita ya. Saat tekanan datang, otak anak itu nggak masuk ke mode belajar gitu ya, namanya prefrontal cortex PFC ya. Nah, PFC-nya itu langsung blank, langsung pasif gitu. Langsung nge-freeze Bunda gitu ya. Nah, apa yang aktif? Yang aktif adalah mode bertahan hidup, mode survival ya, namanya otak reptil. Di situ ada amigdala. Makanya orang bilang amigdalanya terhijack katanya. Kenapa nggak bisa fokus gitu ya. Nah, otak kita, otak anak itu tersebut masuk ke dalam mode survival, kebertahan hidup gitu ya. Maka bagian otak yang aktif bukan lagi pusat berpikir PFC, prefrontal cortex yang ada di depan ini, ayo Bunda, yang ada di dahi kita ini. Tapi pusat perlindungan diri, proteksi, survival. Ya, pada saat itu hormonnya kalau diukur itu naik kortisolnya. Ya, fokusnya turun, memorinya melemah. Nah, ini ayah bunda sebetulnya bukan karena anak nggak mampu gitu ya. Tapi karena kembali lagi otaknya merasa nggak aman gitu ya. Fungsi biologinya bekerja. Nah, maka ayah bunda seringkali masalahnya itu bukan pada kemampuan anak sebetulnya, tapi masalahnya ada pada rasa amannya yang hilang. Sehingga sisi otak yang lain yang bekerja ya, yang tidak bisa berpikir dalam problem solving ya, dalam decision making ya, dalam merumuskan sesuatu gitu ya. Nah, maka ayah bunda di sini kita menemukan satu prinsip yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak gitu ya. Sebelum skill berkembang gitu ya, sebelum anak belajar, maka anak harus merasa aman dulu. Anak perlu merasa safety. Itulah prinsip yang jadi pondasi ya pendidikan di banyak sistem pendidikan terbaik di dunia. Dan itu juga yang menjadi salah satu pilar utama di Bibalumo, ayah bunda gitu. Prinsip yang kita sebut safety before skill gitu ya. Pondasi biologi sebelum anak bisa belajar optimal ya. Maka saya ingin mulai dengan satu kalimat penting ayah bunda. Anak tidak bisa mengakses potensi kognitif, potensi kecerdasan, potensi berpikir maksimalnya sebelum sistem sarafnya, sistem biologinya merasa aman gitu ya. Nah, ini bukan pendapat saya ya. Ini biologi gitu ya. Ini biologi, maka dalam webinar ini ayah bunda kita akan membahas cara kerja otak kita, cara kerja otak kita, cara kerja anak otak kita gitu ya, berdasarkan prinsip neuroscience yang dikembangkan oleh Harvard Center ya Bunda. Ini pointernya saya ini kan dulu ya, oleh Dr. Daniel Seeger dari UCLA dan Dr. Bruce Perry ya, Child Trauma Academy gitu ya. Nah, banyak pendidikan besar, negara-negara yang pendidikan maju ya, yang skor PISA-nya tinggi, skor literasinya tingkat atas ya, kemudian kemampuan narasi storytelling-nya bagus, itu mengadopsi model pendidikan seperti ini. Finlandia, Jepang gitu ya. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, maka ayah bunda, di sesi ini kita akan melihat perilaku anak hubungannya dengan cara kerja otak gitu ya. Ketika kita memahami cara kerja otak, maka setiap interaksi kita dengan anak, maka kita akan berubah dari mengoreksi menjadi menyalahkan, ya Bunda. Nah, maka ya Bunda, ini yang sering dilakukan di negara-negara maju, ya, bagaimana Finlandia, Jepang, Montessori, Nordic System mengadopsi model sistem pendidikan seperti ini. Ya, cara kita berkomunikasi dan mendampingi anak menentukan fondasi, fondasi kecerdasan karakter, kesehatan mental anak kita seumur hidup gitu ya. Dan 90% ya arsitektur otak anak itu terbentuk di usia 0 sampai 8 tahun. Ya, setelah usia mereka menginjak dewasa itu udah kecil sekali pertumbuhannya. Baik. Nah, Ayah Bunda, saya mau cek lagi ya Ayah Bunda. Menurut Ayah Bunda, apa arti rasa aman bagi seorang anak? Sebelum kita masuk ke materi Ayah Bunda, silakan. Apa sih rasa arti aman bagi seorang anak Ayah Bunda? Tadi kita sepakat bahwa aman itu menjadi pondasi ya bagi anak kita bisa belajar optimal. Lalu apa sih definisi aman menurut Ayah Bunda? Silakan Ayah Bunda, bisa di kolom chat. Ayah Bunda, aman itu seperti apa? Silakan Ayah Bunda. Tidak memberi tekanan, happy, ya, kedekatan,
Oke, bertanya ada apa? Ya, mau bertanya itu adalah rasa aman, ya Bunda. Salah satunya ya Bunda, ketika kita bisa mengecek apakah anak kita aman dengan kita, ya coba saya ketika anak kita berada pada satu tempat di rumah kita gitu ya, ketika mereka mereka sedang asik melakukan suatu aktivitas, kita coba dekati, kemudian kita duduk. Kalau anak kita tetap di sana gitu ya Bunda, dalam 5 menit pertama atau 3 menit pertama, maka dia merasakan aman dengan kehadiran kita. Tapi kalau Ananda ya ketika kita mendekat, kita duduk di sampingnya, kemudian dia pergi, maka itu tanda-tanda bahwa kita perlu mengoreksi apa yang uh, hubungan kita dengan Ananda sehingga kita bisa melakukan hubungan yang lebih dekat secara emosial dengan Ananda ya. Nah, ini sudah banyak jawaban, tidak merasa tertekan, percaya diri, happy, senang dalam belajar. Jika ortu tidak suka marah, ya bebas dekat. Ya, ini rasa-rasa aman ya. Kalau ada tanda-tanda ini dalam anak kita, berarti mereka sudah merasa aman, ya bebas dari bahaya. Yes, benar banget, Bunda. Bebas dari bahaya itu rasa aman. Mau berinteraksi dengan kita, itu rasa aman, Bunda. Ketika Ananda merasa diakui gitu ya, merasa aman berinteraksi dengan kita, tidak takut merasa disalahkan, tidak takut dibandingkan, itu rasa aman bagi Ananda ya. Mau curhat gitu, itu rasa aman ya. Ya, keren, luar biasa. Terima kasih ya Bunda untuk sharingnya. Nah, ini pertanyaan kedua, Bunda. Siapa yang dulu pernah dimarahi saat belajar, Bunda? Siapa yang pernah dimarahi saat belajar? Kita ya, Bunda ya. Waktu muda, waktu belajar, waktu di sekolah kita, siapa dulu yang pernah dimarahi saat belajar? Nah, Bunda, siapa ya, Bunda? Oh, saya banyak ya, Bunda ya ternyata Saya ya. banyak ya, Pak. Oke, yes, saya. Oke, iya, betul ya, saya. Nah, maksudnya orang tua kita dulu bagus atau enggak ya, Bunda? Maksudnya pasti bagus ya. Maksudnya pasti bagus. Sama kita dengan anak kita kan, maksudnya pasti bagus ya, Bunda. Cuma pertanyaannya gitu ya, apakah kita saat itu, ya saat kita menjadi anak, menjadi lebih pintar atau justru takut ya, Bunda, ketika dimarahi? Menjadi pintar atau lebih takut pertanyaannya, Bunda? Nah, takut ya, takut. Bukan jadi pintar ya. Nah, maksud ayah orang tua kita kan dulu bagus ya, Bunda ya. Sama dengan cerita tadi saya di awal pertama bahwa orang tuanya bagus tuh mau nanyain, mau progres, nungguin bahkan ya, Bunda ya. Namun pertanyaannya, apakah tindakannya mendukung gitu ya? Fungsi kerja dari anak tersebut lebih efektif. Ternyata lebih takut, ternyata lebih takut. Tidak ada yang lebih pintar ya, jawabannya tidak ada yang lebih pintar. Terima kasih untuk curhatnya ya, Bunda ya. Ya, saya juga mengalami ya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah gitu kan, bagaimana kita bisa switching gitu ya, apa yang perlu kita lakukan sehingga apa yang kita inginkan bisa selaras dengan tindakan dan ucapan yang kita lakukan. Itu ya, Bunda ya. Nah, di sesi ini saya akan melakukan pendekatan ya, yang ilmiah ya, nggak apa-apa ya, Bunda ya, pakai SCQA. Ini frameworknya ya kita akan bahas dari mulai situasi, apa yang terjadi dengan anak-anak kita saat ini, kemudian bagaimana kompleksitasnya, complicationnya, ya apa yang sebenarnya menghambat potensi mereka. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Hendra ya bahwa setiap anak punya cahaya, punya potensi untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan ya dengan sumber daya yang mereka miliki gitu ya. Kemudian pertanyaannya, lalu apa nih yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, jawabannya maka akan kita bahas di akhir ya. Saya mulai dari situasi saat ini ya Ayah Bunda ya. Nah, apa yang kita cek ya Ayah Bunda? Anak-anak hari ini gitu Ayah Bunda hidup dalam dunia yang beda ya dengan masa kecil kita dulu. Saya dulu banyak di luar Ayah Bunda. Dari pagi sampai sore ya setelah pulang sekolah itu banyak main layangan kalau dulu ya banyak main gundu apa kleci ya kleci merpati dan lain sebagainya kita banyak interaksi puas banget ya main di luar gitu ya berbeda sama anak sekarang lebih banyak mereka pelampiasannya itu dengan gadget dengan media sosial gitu ya. Nah, belum lagi di akademis ya Bunda. Di akademis mereka sudah dihadapkan dengan tekanan akademis ya Bunda. Betul ya, di usia 3-4 tahun gitu ya. Banyak anak usia 3-4 tahun itu sudah dituntut bisa baca, sudah dituntut bisa berhitung gitu ya. Ya Bunda. Bahkan sering dibandingkan sama teman-temannya. Temannya bisa kok gitu. Kamu kok belum bisa gitu kan. Nah, kalimat seperti ini kan kayak yang biasa ya Bunda ya bagi kita kan. Karena kita ingin juga kan anak kita maju, benar ya Bunda. Maksud kita kan bagus. Nah, tapi sekali lagi bagi otak anak kita gitu ya, itu adalah tekanan yang nyata gitu. Nah, ini Ayah Bunda dari American Psychology Association yang 40% anak usia 8-12 tahun
mereka bilang ya mereka tuh khawatir tentang performa akademik mereka gitu ya. Angkatnya 10 tahun terakhir ini angka persentasenya meningkat drastis gitu ya ayah bunda. Bayangkan ayah bunda, anak-anak saja udah merasa khawatir gitu ya. Jadi ternyata bukan orang tuanya, anak-anak juga khawatir. Mereka juga ingin memberikan yang terbaik bagi orang tuanya gitu ya. Mereka juga ingin prestasi, ingin diakui temannya, ingin dipuji guru-gurunya, ingin diakui oleh orang tuanya gitu ya. Mereka juga ingin seperti itu. Nah, nah, akibatnya ya Bunda, ini yang kita lihat gitu kan gejalanya. Jadi anak-anak kita mudah nangis gitu ya saat belajar. Ya seperti dicerita tadi di awal, cepat nyerah gitu kan ya Bunda. Gitu. Sering berkata aku nggak bisa gitu kan. Bahkan sebelum mencoba. Nah, orang tuanya yang melihat seringkali melihat ini sebagai karakter gitu kan, sebagai sifat mereka ya, tabiat sebagai apa sebagai bawaan gitu ya. Padahal ini adalah sinyal biologis ya Bunda dari otak yang merasa tidak aman gitu ya. Ini bukan masalah karakter. Ini adalah sinyal biologis dari otak yang merasa tidak aman Ayah Bunda. Nah, maka saya ingin Ayah Bunda ngajak Bapak Ibu, Ayah Bunda semua gitu ya memahami sesuatu yang sangat penting. Nah, apa yang menghambatnya muncul gitu kan pertanyaan kalau semua anak potensi lalu apa Pak Teddy yang bisa kenapa anak itu ada yang prestasinya bagus, ada yang masih belum berprestasi gitu ya, ada yang kelihatan rajin, ada yang kelihatan tidak bersemangat dan seterusnya. Apa sih yang menghambatnya muncul gitu ya? Nah, sekali lagi ya Bunda, di Bibalumo kami percaya setiap anak sudah punya potensi membawa cahaya dalam dirinya. Pertanyaannya adalah bukan anak saya cerdas atau enggak. Semua anak punya potensi cerdas, tapi adalah apakah otak anak saya itu merasa cukup aman gitu ya untuk menunjukkan kecerdasannya, untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyampaikan pendapat gitu ya Bunda. Maka kita masuk nih ke bagian kedua. Apa sebenarnya yang terjadi dalam otak anak kita gitu ya. Nah, ini ayah Bunda. Jadi seperti depan tadi, otak kita sebenarnya ada tiga ya Bunda. Ada tiga itu satu otak yang berhubungan sama kecerdasan ada di depan sini namanya PFC, prefrontal cortex. Nah, ini thinking brain ya. Biasanya bagian otak ini dipakai untuk berpikir, menganalisa, problem solving, decision making ya. Aktif saat anak merasa aman, tenang dan diterima. Nah, sehingga kecerdasannya berfungsi gitu ya. Dia bisa berpikir logis, bisa memecahkan masalah, bisa mengingat ya, bisa berkreasi, bisa berinteraksi dan seterusnya. Nah, sayangnya di bagian otak anak kita yang lain ada fungsi otak yang namanya cervical brain atau dia otak reptil. Nah, otak reptil ini otak anak kita, dia akan merasa terancam, takut, malu, cemas ketika dia menghadapi ancaman. Baik, saya biar gampang ya Bunda, biar gampang. Pada saat Ayah Bunda lagi mengikuti webinar ya di rumahnya masing-masing ya saat ini tiba-tiba nih Ayah Bunda, tiba-tiba ada macan masuk. Macan masuk ke ruangan Ayah Bunda gitu ya. Nah, saya pengen tahu apa reaksi Ayah Bunda ketika Ayah Bunda melihat macan. Macan beneran ya. Konon kabarnya macan lepas di Ragunan dan sudah 1 pekan ini belum makan Ayah Bunda. Nah, apa yang Ayah Bunda lakukan? Ayah Bunda, apa yang Ayah enggak? Nah, lari ngumpet. Nah, ada yang takut lari ngumpet, kabur. Ada yang lari, kaget lari. Oke, lari, lari. Wah, cari pertolongan, waspada. Wah, waspada ini melawan berarti ya, Kak ya? Iya, Pak ya. Melawan, lari. Oke. Oke, ada yang apalagi ya, Bunda? Kaget, panik, takut, kaget, takut, lari. Terima kasih, Mama Nadine. Ya, nah itu respon ketika otak kita bekerja dalam keadaan cemas, khawatir, takut, Bunda ya. Maka biasanya otak kita merespon dalam keadaan 3F. Ini 3F, Bunda. 3F ini kalau saya ketik, Bunda ya. Oke, takut, panik, kaget, luar biasa ya, Bunda ya. Terima kasih untuk responnya. Nah, kalau saya sebentar ya Bunda, ini kok nge-freeze. Kalau saya ringkas di sini ya Bunda, 3F ini saya ketik aja ya Bunda ya. Yang pertama adalah freeze atau tadi fly aja ya, lari tadi banyak lari. Fly, lari. Kita lari untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Karena kan survival, mode survival. Bagaimana biar saya selamat gitu kan ya udah lari selamat gitu ya. Ada yang waspada. Waspada ini kemungkinan melawan ya Ibu Bunda. Fight. Wah, saya lihat nih macanya kecil, anak macan atau macan beneran gitu ya. Kalau macannya kecil, fight saya lawan. Tapi kalau macan beneran, saya pikir lagi gitu ya. Ada nggak tadi yang kayak gini Ibu Bunda? Freeze. Nah, waspada mungkin freeze juga ya. Diam dulu gitu ya. Lihat-lihat situasi gitu ya. Saya baiknya gimana nih? Saya baiknya freeze. Nah, waspada mungkin freeze juga ya. Diam dulu gitu ya. Lihat-lihat situasi gitu ya. Saya baiknya gimana nih? Saya baiknya freeze. Nah, waspada mungkin freeze juga ya. Diam dulu gitu ya. Lihat-lihat situasi gitu ya. Saya baiknya gimana nih?
mau fly, mau fight, atau mau freeze gitu ya. Nah, ini 3F ayah bunda. Ketika ya otak kita berpikir kita sedang menghadapi bahaya. Otak kita bekerja langsung dari 3F ini. Kalau nggak free, kalau nggak fly, fight, atau freeze. Nah, ini sama ayah bunda dengan cerita tadi ketika anak ya ditanya PR, dia mau baru pulang sekolah gitu. Masih belum, otaknya masih sibuk gitu ya ayah bunda. Nah, ketika ditanya dia merasa ini sebuah, mungkin ya bagi anak itu sebuah ancaman. Kalau saya nggak bisa, kan saya malu. Atau saya takut dimarahin orang tua. Ini bisa jadi sebuah ancaman. Maka dia diam ketika ditanya. Gitu ya. Atau bisa jadi dia lari ke kamar. Gitu ya, fly. Atau bisa jadi fight. Ada mungkin ya ibu yang fight. Langsung, ngapain sih nanya-nanya? Gitu. Baru juga pulang, udah ditanya-tanya. Nah, itu fight. Ya, bunda. Maka itulah apa yang terjadi di otak anak kita ketika dan otak kita ya, otak orang dewasa juga sama, ketika otak bekerja dalam keadaan survival brain, amigdalanya ke hijack kalau kata orang. Satu lagi sebenarnya ada otak limbik, otak yang berkenaan dengan perasaan, tapi secara umum dua ini ya bunda ya. Nah maka ya bunda, ini fenomenanya ketika anak Ananda ya, seseorang bekerja dalam mode survival brain ya. Ini penelitiannya ya Bunda ya. Jadi mekanisme otak tuh ketika anak merasa terancam, dimarahi, dibandingkan, ditekan ya, amigdalanya aktif ya, sehingga dia hanya ada pilihan tadi, fight. Nah, ini di sini ada lebih jelas ya, fight, flight, atau freeze ya. Jadi ketika tadi kita lihat macan, nah mau apa? Mau melawan kalau kita merasa kita akan menang, atau flight kalau kita melihat macannya lebih besar gitu ya, udah 1 pekan belum makan gitu, atau freeze kita waspada, kita diam nunggu gitu ya. Nah sehingga ketika amigdalanya aktif ayah bunda ya, maka PFC-nya ya, otak yang berhubungan sama kecerdasan tadi itu mati otomatis karena dia nggak bekerja dalam dua sisi langsung ayah bunda. Jadi kalau PFC-nya kerja, amigdalanya diam pasif. Ketika amigdalanya kerja, amigdalanya aktif, PFC-nya yang diam gitu ayah bunda, gitu ya. Maka kembali lagi, anak yang takut secara biologis nggak bisa belajar, bukan karena nggak mau ya ayah bunda, tapi karena fungsi otaknya nggak mendukung gitu ya. Amigdalanya lagi sibuk, lagi terhijack, lagi kesandera katanya gitu ya. Nah, maka ya Bunda, masalahnya adalah dua sistem ini nggak bisa aktif secara bersamaan. Jadi seperti kalau kita contohkan ya Bunda, ada 2 ruangan ya. Di ruangan bawah gitu ya, di pos satpam itu ada amigdala. Di ruang atas itu ada prefrontal cortex PFC yang berhubungan sama kecerdasan tadi ya. Nah, ketika alarm ada bunyi bahaya gitu ya, di pos satpam misalkan ruang siaga, maka seluruh resource, seluruh energi, ya, seluruh listrik ya, dialirkan ke bawah. Sehingga luar belajar di atas padam gitu ya, gelap gulita. Ya, sehingga dia nggak bisa berpikir gitu ya. Kenapa? Karena lampunya sedang mati tadi. Nah, seperti ini gitu ya. Ketika di ruang bawahnya lagi sibuk, amigdalanya lagi apa? Aktif, ya maka PFC-nya nggak bekerja ya Bunda. Gitu. Tapi kebalikannya, ketika anak merasa tenang, merasa disupport, merasa terfasilitasi gitu ya, maka PFC-nya bekerja optimal sehingga anak bisa apa? Bisa berpikir kreasi gitu ya. Bisa bisa inisiatif ya, bisa problem solving ya, bisa memutuskan dan sebagainya, bisa berkomunikasi gitu ya, Ibu. Jadi seperti gampangnya seperti ini gitu. Nah, kadangkala Bunda, kalimat yang tanpa sadar membuat anak merasa nggak aman. Nah, ini Bunda gitu ya. Seringkali kan kita tadi, masa gitu aja nggak bisa. Niatnya apa Bunda? Kan pengen motivasi anak-anak kita ya, betul ya. Tapi apa yang di dalam pikiran anak? Dia bilang gini Bunda, aku memang bodoh. Terus kalau orang tua yang bilang, lihat tuh temanmu bisa, kamu kok enggak gitu. Apa yang dia tangkap? Aku nggak cukup baik gitu ya. Aku nggak punya bakat. Aku nggak sepintar teman saya gitu. Kalau nggak belajar nanti bodoh. Nah, ini bagi anak itu ancaman. Mama, papa kecewa sama kamu. Nah, dia bilang, ya saya nggak layak dicintai gitu ya. Nah, padahal dicintai ini nggak berhubungan sebetulnya dengan level kecerdasan ya, dengan kemampuan anak mengerjakan PR gitu kan, nggak berhubungan ya, ayah bunda. Nah, maka ayah bunda saya akan lanjut ya. Ini yang terjadi ayah bunda ketika apa yang terjadi secara biologis ya, secara science ayah bunda.
dengan otak kita, dengan otak anak kita ya. Ketika dia berada dalam situasi tertekan, terancam ya. Maka kortisolnya meningkat. Nah, kortisol ini hormon yang berhubungan dengan stres. Jadi tingkat stresnya langsung tinggi ya, Ibu. Fokusnya langsung menurun ya, anak nggak bisa konsentrasi, memorinya lemah gitu ya. Sehingga logikanya terganggu ayah bunda. Nah, itulah sebabnya anak sering terlihat seperti nggak bisa berpikir gitu ya, ayah bunda. Padahal sebenarnya otaknya sedang berada dalam mode survival, bertahan, mempertahankan diri kayak tadi menghadapi macan tadi ya. Dia sedang bertahan, mempertahankan diri gimana supaya dia eksis gitu ya. Dia uh, bisa survive gitu ya. Nah, tahukah Bapak Ibu, otak anak yang dimarahi saat belajar sebenarnya sedang berhenti belajar. Ya. Jadi kebalikan dengan harapan kita ya. Ketika kita memarahi anak saat belajar, maka saat itu juga sebetulnya dia sedang berhenti belajar. Otaknya berhenti untuk belajar, ya Bunda. Nah, kebalikannya, ya Bunda. Sebaliknya, ketika anak merasa aman, ya Bunda, otak memproduksi hormon yang berbeda, namanya hormon dopamin. Anak senang, antusias, ya termotivasi, ya fokusnya membaik, meningkat, ingin mencoba, ya. Kemudian ada juga hormon oksitosin berhubungan dengan ketika anak merasa diterima, dicintai, didukung, gitu ya. Nah, dalam kondisi ini, ayah bunda, ya otak yang merasa aman itu adalah otak yang siap belajar gitu. Maka bunda, maka itulah kenapa di Bibalumo kami selalu memulai dengan keamanan emosional dulu sebelum mengajarkan keterampilan apapun, sebelum mulai belajar. Ya, pastikan mentor atau teacher di tempat kita sudah membuat anak merasa nyaman, ya, merasa tersupport. Nah, ayah bunda, saya lanjutkan. Nah, maka memang dua hormon ini bekerja dalam dua dunia, dua dimensi ya, dua fungsi kerja yang berbeda. Kalau hormon kortisol tadi ya hubungannya sama stres. Kalau dopamin, oksitosin ya ketika dia senang, ceria gitu ya. Nah, maka mana yang mau kita aktifkan? Ya, pilihan ada di tangan kita, ayo bunda ya. Mana yang fungsi orang tua yang mau kita kuatkan? Ya tentu mode aman ya, ayo bunda. Kalau lihat dari sini, maka kita bagaimana otak anak kita, ya, kita sebagai orang tua mensupport anak kita agar bekerja dalam zona atau mode aman gitu ya Bunda. Maka dopamin, oksitosin, tajam konsentrasi penuh fokusnya ya. Memorinya kuat, mudah menyerap kan ini ya Bunda yang kita harapkan gitu ya Bunda. Nah, maka pertanyaannya Bunda, sekarang kita pada sampai pertanyaan yang penting nih. Apa yang harus didahulukan gitu ya ketika anak sulit belajar ya. Ketika apa namanya kita temui tadi motivasinya lagi turun, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, sebagian orang tua milih opsi yang ini gitu. Disiplinkan dulu. Fokus pada perilaku. Kamu harus nurut gitu ya. Jangan malas gitu ya. Kuatkan motivasi, ceramahin gitu kan ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kepatuhan semu kayak Bunda. Nah, orang tua yang lain ya amankan dulu gitu ya. Fokus kepada kondisi otak. Ya, kamu aman di sini. Yuk kita coba pelan-pelan. Kamu udah mencoba, good ya. Ayo kita coba lagi gitu ya. Ini pendekatan yang berbeda ya, bukan disiplinkan dulu tapi amankan dulu. Nah, fokus kepada kondisi otak ya, bukan kepada kondisi anak, bukan kepada apa yang terlihat gitu ya. Jadi fokus kepada kondisi otak, kemudian kalimatnya dirubah gitu ya. Jadi kamu aman di sini. Ketika anak merasa aman, apa yang terjadi kemudian gitu ya, sesuatu yang luar biasa kemudian terjadi. Apa itu ya? Fokusnya meningkat ya, otaknya kembali online ya, lampunya kembali menyala gitu ya. Dan anak mulai kembali bisa berpikir. Nah, di Lumo maka Bunda ya kami mempunyai prinsip safety before skill Bunda ya. Kenapa? Karena tadi kenapa anak susah fokus? Karena bukan karena kurang pintar, anak yang masih belajar bukan karena selalu tidak termotivasi, karena kemungkinan besarnya karena anak merasa belum aman ya. Maka jawabannya safety before skill, Ayah Bunda. Apa artinya Ayah Bunda? Maka ini Ayah Bunda saya gambarkan dulu apa yang terjadi di Finlandia sana, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia gitu ya, termasuk Jepang ya. Mereka menghasilkan top PISA ini skor matematik science gitu, Ayah Bunda, ranking matematik science gitu ya. Setiap tahun, setiap negara itu diselenggarakan ya tes matematik dan sains, dan sayangnya skor PISA anak Indonesia saat ini berada pada peringkat bawah.
Begitu juga dengan kemampuan literasi, kemampuan baca ya, juga kemampuan komunikasi ya, khususnya Inggris ya, karena berhubungan dengan bahasa internasional ya. Maka ini yang mereka lakukan gitu ya. Bagaimana rahasia suksesnya bukan pada jam terbang ya, tapi anak-anak merasa aman di sekolah ya. Bukan anak-anak 10 jam di sekolah gitu ya. Tapi yang penting mereka merasa aman di sekolah ya, dan juga tentu di rumah gitu ya. Intinya adalah lingkungannya bebas rasa takut gitu ya, Ayah Bunda. Hasilnya apa? Anak tumbuh kreatif, mandiri, berprestasi. Nah, maka di Bibalumo filosofi ini adalah satu dari 5 pilar yang kita pakai. Prinsip safety before skill. Ini pilar pertama ya sebelum masuk ke dunia pembelajaran. Nah, pilar yang lainnya nanti akan kita bahas di webinar-webinar selanjutnya ya, Bunda. Nah, bagaimana Bibalumo mewujudkan safety before skill? Nah, ini koneksi yang kita bangun ya, Bunda. Jadi, eh, kita bangun eye level gitu ya, menurunkan posisi tubuh sejajar dengan mata anak gitu. Soft tone, nada suaranya rendah, lembut gitu ya. Dan selalu panggil dengan nama, ayah bunda. Dengan nama. Kenapa? Karena anak merasa diapresiasi. Sama ketika kita di kantor ya, atau di tempat umum, atau dimanapun ya, ketika kita ada seseorang yang memanggil nama kita gitu ya, kita merasa, oh orang ini apresiasi kepada saya gitu ya. Kemudian selain membangun koneksi ya, menjaga amigdalanya tetap pasif, tetap safety gitu ya. Sehingga otak PFC-nya bekerja gitu ya. Juga kita menjaga proses ya supaya prefrontal cortex-nya selalu support. Dengan apa? Dengan kata-kata pilihan yang kita sudah susun ya agar baik digunakan di kelas. Misalkan kata salah diganti dengan belum tepat, coba lagi, ayo teruskan, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita tidak memblame gitu ya, ayah bunda. Kemudian jeda 35 detik untuk memproses, nggak langsung responsif. Anak salah langsung responsif, nggak. Tapi kita 35 detik ya. Ini ada rumusnya sebenarnya, ada 4 4 4 dengan apa namanya penapasan ayah bunda. 4 hirup, 4 detik ya. 4 tahan, kemudian 4 buang ya, buangnya di mulut, hirupnya di hidung. Nah, kemudian kemudian effort price, puji usahanya bukan hasilnya ya, karena hasilnya bisa beda-beda setiap anak, tapi usahanya yang kita apresiasi. Jadi kalau hasilnya belum terlihat bagus ya kita nggak apa-apa, kita terus dorong untuk bisa mencoba melakukan lagi. Ya, yang dipuji itu, yang diapresiasi itu effortnya ya Bunda. Gitu. Nah, kenapa ini penting ya Bunda? Karena ini gitu ya. Eye level posture itu menghilangkan ancaman hierarki visual. Ya, jadi anak nggak merasa kita itu seperti besar gitu ya, yang mendominasi gitu ya. Sehingga kita setarakan kalau bicara itu ya disetarakan tingginya gitu ya. Soft tone apa gunanya? Nah, ini mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh bahwa lingkungannya aman gitu ya, nggak keras suaranya, nggak teriak-teriak gitu ya. Juga white time memberi jeda waktu bagi PFC untuk memproses informasi ya, tidak responsif gitu ya. Ini bukan bukan lembek ya, Ayah Bunda ya. Tapi ini strategi neurologis. Kita manfaatkan strategi ini agar PFC anak kita bisa aktif, bisa bekerja. Amigdalanya bisa diam, bisa pasif, bisa aman gitu ya. Sehingga kami tidak hanya mengejar anak cepat pintar, tapi juga kita mengutamakan anak berani belajar. Berani belajar dulu. Pintar mah otomatis ya Bunda. Kalau mereka belajar, insya Allah yakin ya, saya yakin 100% mereka akan bisa gitu ya. Ketika mereka mencoba, ketika mereka belajar gitu ya. Nah, pertanyaannya, eh, oh ya, ini kita juga lakukan panduan untuk orang tua, Bunda ya. Orang tua ini apa yang bisa dilakukan ya oleh orang tua dalam mendukung safety before skill tadi gitu ya. Kenapa? Karena tadi mungkin Pak Hendra sudah nyampaikan ya. Di Biba 1 hari ayah bunda itu cuma 1 jam. Itu pun 1 pekan hanya 3 kali. Nah, sedangkan dengan ayah bunda berapa jam ayah bunda? 23 jam gitu ya, 23 jam. Kita nggak sampai 20%-nya. Eh, 1 banding 25 ya. Nggak sampai 4%-nya ayah bunda. 5% nggak sampai 5%. Jadi lebih banyak dengan ayah bunda di rumah. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan gitu ya di rumah? Nah, kita sudah eh, menyediakan workbook ya, sudah dibagikan, mungkin kalau belum nanti Kak Eza minta tolong dibagikan lagi ke peserta, ke ayah bunda yang hari ini hadir. Yang pertama adalah sinyal ya. Sinyalnya dicek, cek sinyal ya, lihat bahasa tubuh anak. Apakah misalkan apa
kelihatan kan dari suaranya gemetar, napasnya cepat gitu ya, dari matanya gitu ya, nggak kelihatan confident. Nah, kalau kelihatan tanda-tanda itu, maka amigdalanya sedang aktif ya Bunda. Nggak usah masuk dulu ke perintah, ke logika gitu ya, ke order nggak usah masuk ke situ dulu. Ya pastikan kita membuat amigdalanya itu tenang dulu gitu. Kenapa? Karena ya dia proses berpikirnya lagi berhenti eh, berkenaan dengan kecerdasan berpikir gitu ya. Kenapa? Karena amigdalanya sedang aktif. Jangan masuk ke logika-logika dulu. Jangan diceramahin dulu. Nah, kalau sudah itu baru cek yang kedua, space, beri ruang gitu. Beri ruang ini berkenaan dengan nggak menceramahi, nggak memberikan apa namanya banyak arahan-arahan. Validasi dulu emosinya gitu ya. Memastikan dengan tadi bisa ayah bunda juga melakukan dengan empat tadi ya, empat detik napas, 4 detik tahan, 4 detik buang gitu ya. Memastikan memvalidasi emosinya. Misalkan ibu lihat kamu sedang kesal ya gitu. Uh, ini memberikan sinyal ke otak anak kita bahwa dia akan aman. Nah, kalau sudah baru yang ketiga, yang ketiga support, dukungan. Ya, kalau sudah tenang, sinyalnya hijau baru ajak bicara gitu ya. Oke, apa yang bisa kita bantu? Bagaimana yang paling sulit? Yuk kita coba lagi. Yuk kita coba bersama. Nah, ini yang disebut di dalam neuroscience itu co-regulation gitu. Sehingga anak meminjam ketenangan orang tua sampai akhirnya dia bisa menenangkan dirinya sendiri gitu. Nah, ini yang bisa dilakukan ayah bunda di rumah dengan 3S ini. Dan kita sudah ini ada beberapa juga yang bisa dilakukan orang tua di rumah gitu ya. Contoh kalimat-kalimat misalkan apa ganti salah dengan belum pas, kemudian apresiasi kepada proses bukan kepada hasil. Karena hasil bisa beda ya bunda. Dan banyak faktor gitu ya untuk hasil. Kemudian beri waktu tanpa tekanan ya. Tadi dengan boleh 5 5 5 juga boleh 5 detik napas, 5 detik tahan, 5 detik keluarkan. Hindari comparison membandingkan. Tunjukkan bahwa kita juga belajar gitu ya. Nah, ini apa namanya contoh kalimat ya. Antara apakah kita lebih ke arah judging gitu ya, menilai atau coaching, mendukung. Ya, kalau judging berarti kita secara tidak sadar ya Bunda, menutup potensi otak anak kita. Ya kamu malas deh, ayo kerjain, jangan nangis, gitu aja cengeng. Awas ya kalau salah lagi. Kamu kok bodoh nggak bisa-bisa, ya udah berapa kali nyoba, dan seterusnya gitu ya. Nah kebalikannya kita juga bisa membantu anak membuka potensi kecerdasan mereka ya. Dengan apa? Dengan coaching. Ya dan coaching itu biasanya lebih banyak bertanya dibandingkan memberikan perintah ya misalkan gini kelihatannya susah ya gitu apa yang bisa bunda bantu gitu ya adik sedih ya gitu ya ayah temenin dulu ya nah kayak gitu di usia-usia mereka kecil gitu ya ini ada kalimat-kalimat yang bisa membuka ya PFC anak kita itu bekerja. Nah lalu ayah bunda eh, saya ingin mengajak ayah bunda refleksi sebentar ayah bunda ketika Ananda atau anak kita sedang marah gitu ya. Entah itu misalkan menangis atau teriak atau sulit belajar gitu ya. Siapa nih ayah bunda yang kanan atau kiri atau merah atau hijau nih, yang lebih banyak versi kita yang hadir gitu ya ayah bunda. Apakah kita menjadi yang merah seperti cermin ya, ikut terpancing emosi ya. Kamu teriak, saya juga teriak gitu ya. Sehingga eskalasi konfliknya akan sama-sama meningkat. Atau kebalikannya, ya kita memilih menjadi jangkar yang hijau gitu ya, Ibu Bunda. Sehingga kita seperti pelabuhan gitu ya. Kalau misalkan lagi ada badai gitu ya, kalau anak mengalami sesuatu yang tidak nyaman ya, kita bisa menjadi standar atau menjadi apa eh, alat penenang ya bagi anak gitu ya. Sehingga anak tetap menjadi tenang, stabil gitu ya. eh, Regulasinya kita bisa menstabilkan regulasi dari anak. Nah, ini pilihan mana yang akan kita pilih. Nah, setelah belajar ini, setelah kita sharing ini, harapannya ya Bunda, kita bisa di posisi yang mana ya Bunda? Yang hijau ya Bunda, yang jangkar ya Bunda. Nah, anak nggak butuh orang tua yang sempurna. Ya tidak selalu orang tua yang sempurna yang ngerti semuanya. Tapi anak butuh orang tua yang sadar. Nah, lalu apa ya Bunda yang
bisa kita lakukan, apa yang terjadi ketika di Biba Lumo dan rumah gitu ya berbicara tentang bahasa yang sama. Ini akan terjadi ya Bunda. Konsistensi emosional gitu ya. Anak nggak bingung, nggak standarnya nggak ganda gitu ya. Lingkungannya aman, baik di rumah maupun di Biba gitu ya. Rasa amannya terjaga 24 jam dalam satu pekan, baik di rumah maupun di kelas. Kemudian percepatan tumbuh kembang. Kenapa? Karena sinergi tadi gitu ya. Orang tua dan program kita menciptakan hasil 2 kali lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan Biba gitu ya. Dan kepercayaan dirinya tumbuh. Ya, anak merasa didukung, disupport gitu ya oleh 2 figur otoritas utama. Siapa? Ayah bunda. Satu ayah bunda gitu ya. Yang kedua guru gitu ya. Guru juga kan figur gitu ya. Guru teacher kita di Biba itu juga menjadi panutan juga ya. Ketika dua-duanya ayah bunda, kemudian guru ya di sekolah maupun di rumah punya memastikan lingkungan yang aman bagi anak gitu ya. Maka dia merasa ya, semua lingkungannya mensupport dia untuk bisa bertumbuh gitu ya. Nah, saya juga sudah buat 21 days challenge ya. 21 days challenge sudah saya bagikan ya. Kalau belum minta tolong Kak Eza dibagikan bisa di kolom chat Kak Eza di inset ada Kak Eza untuk filenya. Kalau bisa Ada, Kak. boleh di sharing kolom chat biar bisa di-download sama ayah bunda semua. Nah, baik Ayah Bunda, maka skill bisa diajarkan Ayah Bunda, rasa aman. Oh, nanti kita nilai juga ya Bunda ya. Ini ada ininya nih, seperti tadi Kak Eza bilang. Eh, kita buat leaderboard ya Ayah Bunda ya. 21 Days Challenge ini Ayah Bunda praktek ya, yang terbaik ya. Insya Allah kita berikan reward ya. Eh, Kak Eza ya. Bisa kita berikan reward, nanti admin yang akan sampaikan rewardnya berdasarkan leaderboard yang paling tinggi ya, seperti lomba gitu. Leaderboard yang paling tinggi akan mendapatkan reward dari Biba. Oke. Ya, nah Ayah Bunda, saya lanjutkan. Eh, tadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Eza ya, kuesioner tadi 65% tuh tadi ya. Nah, maka Ayah Bunda sekali lagi di sini skill itu bisa diajarkan, Ayah Bunda ya. Matematik mudah untuk diajarkan. Baca juga sama, mudah untuk diajarkan. Bahasa Inggris juga sama, nggak ada yang sulit ya Ayah Bunda ya. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang nggak bisa diajarkan oleh buku Ayah Bunda. Ya. Apa itu rasa aman gitu ya? Kenapa? Karena sekali lagi anak nggak belajar dari tekanan gitu ya, dari stres. Kenapa hormon kortisol mereka naik gitu ya? Fokus mereka turun, memori mereka langsung hilang gitu ya. Anak belajar dari rasa aman ya. Skill itu adalah buah ya, bisa baca, bisa matematik, terampil bahasa Inggris itu adalah buah. Rasa aman itu adalah akarnya ya Bunda. Kalau akarnya kuat, buah itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Asal effortnya ya sistem fotosintesis kalau di apa namanya di tumbuhan gitu ya, itu bekerja gitu ya. Dan itulah filosofi yang dipegang oleh Bibalumo. Safety before skill gitu ya. Skill bisa diajarkan, skill bisa diasah ya, tapi rasa aman harus dibangun. Ketika Rumah dan Lumo punya ya bahasa yang sama ya, punya emotional language yang sama, maka pertumbuhan anak akan akselerasi ya, akan mengalami percepatan ayo Bunda. Nah, itu mengapa kita di Bibalumo selalu memulai dari safety before skill. Sebelum anak masuk ke dunia belajar, ya pastikan dulu mereka merasa aman. Ya, maka ayah bunda, mari kita jadi orang tua yang gak hanya mendidik, tapi juga menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk bertumbuh. Terima kasih ayah bunda sudah memilih menyalakan cahaya ya dalam diri anak kita masing-masing karena setiap anak ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendra itu sudah membawa cahaya itu dalam diri mereka ya sudah punya potensi itu. Nah, tugas kita sebagai teacher, sebagai mentor, sebagai orang tua ya membuat mereka bagaimana merasa cukup aman gitu ya untuk bisa menyalakan, untuk bisa mengembangkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teddy atas materi yang sangat bermanfaat dan ini membuka wawasan kita semua ya gitu. Untuk ayah bunda yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar
Ini sudah ada beberapa nih dari ayah bunda yang bertanya. Namun sebelum itu, uh, saya akan memberikan sedikit informasi bahwa Viva Lumo Kids memiliki program MGM. Ini adalah program member get member. Jadi untuk ayah bunda yang sudah memiliki pengalaman selama melakukan les di Viva Lumo Kids ini bisa mengajak temannya untuk daftar ke Biba. Nah, nanti akan ada reward dan promo-promo menarik dari pendaftaran dari masing-masing cabang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi admin dari tiap-tiap cabang, baik itu dari Biba Taman Royal, Biba Perum maupun Biba Ciater. Seperti itu. Baik, Pak Teddy, untuk pertanyaannya ini apakah mau langsung dijawab atau saya bacakan satu persatu dulu, Pak? Ya, boleh Kak Eza. Ini saya eh, sudah membuka juga di ruang chat ya dari Bu Natania Grace ya Kak Eza ya. Ada berapa pertanyaan Kak Eza? Betul, ini ada 5, 6, wah 7, 8. Banyak ya. Iya, Banyak nih, Pak. Kita mau ambil 5 mungkin ya, 5 atau sampai 6 pertanyaan terlebih dahulu seperti itu. iya, boleh Kak Eza. Dari mulai Baik. yang Dari Bunda Natania dulu. Natania, Ya, Natania Grace ya. Iya. baik. Ini pertanyaannya, ketika anak sedang mode tidak aman atau dikasih perintah tidak bisa, kita lakukan pendekatan. Namun, anak melawan, tidak mau mendengarkan, menangis, ataupun marah. Ini bagaimana cara agar masuk ke mode aman? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bunda, Kak Eza, Ayah Bunda semua. Dan ini hal yang wajar ya. Kita mengalami ini semua gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di chat ini saya yakin ya tidak hanya dialami oleh yang bertanya, tapi juga kita semua gitu ya. Kita semua. Nah, maka Ayah Bunda seperti tadi yang kita sampaikan di dalam slide webinar tadi bahwa banyak mengira bahwa kita anak nggak patuh itu berarti perlu ditekan gitu ya Bunda ya. Padahal seringkali anak yang sedang dalam mode tidak aman tadi ya Bunda, itu bagaimana bagaimana kita bisa masuk ke mode aman dulu itu kan ya Bunda ya. Artinya sebelum sebelum kita masuk ke apa ke perintah ya itu kita memastikan otak anak sudah dalam keadaan mode aman dulu gitu ya Bunda. Nah yang pertama tadi ada 3S ya Bunda ya dari berkenaan dengan regulasi gitu ya, bukan ngatur anak tapi ngatur sistem sarafnya. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Kenapa? Karena tadi kan ketika anak merasa tidak aman, apa yang aktif? Bagian otak yang mana? Amigdala ya, Bunda. Amigdalanya aktif sehingga di mode ini anak logika nggak kerja. Instruksi kita, permintaan kita itu nggak diproses oleh otak anak. Nasihat kita nggak masuk. Kenapa? Karena bagian yang proses di fungsi-fungsi tadi itu ada di neokortek, ada di prefrontal cortex. Nah, sedangkan dia sedang offline gitu ya, sedang libur gitu. Yang kenapa? Yang lagi aktif amigdalanya. Jadi langkahnya turunkan dulu aktif emosinya, Bunda. Dengan tadi suaranya pelan, ya, temponya lambat, gerakannya nggak cocok gitu ya, diakui dulu gitu. Kemudian eh, yang selanjutnya adalah connect before correct gitu ya. Jadi kan kita ingin kadang-kadang langsung masuk ke koreksi ya, Bunda ya. Gimana gimana kita langsung niat membetulkan apa yang salah gitu, yang ngasih tahu gitu. Padahal anak belum merasa dimengerti. Jadi urutan yang benar sebetulnya connect dulu, bangun koneksi dulu, kemudian validasi dulu, sudah otaknya sudah mode aman belum, ya responnya sudah positif atau belum, sudah nyaman atau belum gitu ya. Kalau sudah baru masuk ke correct gitu ya. Jadi connect dulu, connect itu masuk ke dunia anak gitu ya. Akui misalkan sepertinya kamu lagi kesal ya gitu ya. Kemudian validasi apa namanya? Kalau mainan diambil, kalau handphonenya diambil, memang atau kalau anak SD ya dijahilin temennya misalkan. Kalau mainannya diambil memang itu bikin kesal gitu ya. Sehingga oh aku dimengerti nih gitu ya. Eh,
sehingga emosi bisa turun gitu. Baru setelah itu, setelah emosinya turun, baru kita gayet gitu ya, kita gayet. Nah, yuk gimana caranya eh, kamu bisa bilang ke adik kamu mainannya itu punya saya gitu ya, kita ambil kembali gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan tadi adik kakak ya, misalkan ya, kamu kesel ya karena mainan kamu diambil adik kamu gitu. Nah, kemudian itu memang bikin kesel sebetulnya. Nah, sekarang yuk kita cari cara gimana bilang ke adik kamu tanpa marah. Nah, kayak gitu contohnya ya, ya Bunda. Jadi eh 3S tadi bisa dipraktekkan ya Bunda. 3S yang tadi di-share, saya buka kembali ya Bunda ya. Dengan cara yang pertama cek sinyal gitu ya. Cek sinyal tadi memastikan bahasa anak itu sudah respon yang diperlihatkan oleh fisik, oleh mata, oleh napas, oleh gerak tubuh itu sudah dalam keadaan amigdala pasif gitu ya. Kemudian space buat ruang ya, buat ruang baik untuk anak maupun untuk kita. Nah, kalau untuk kita tadi 4 detik tadi 4 4 4 gitu ya. 4 4 4 4 tadi 4 tarik napas, 4 apa namanya? Tahan, kemudian 4 buang. Nah, itu dengan cara itu kita bisa lebih lebih rileks juga, Ayah Bunda. Kemudian S yang kedua apa tadi? S yang ketiga support dukungan. Nah, kayak gitu Bunda untuk ininya praktisnya. Di workbook kita juga dilengkapi ya panduan-panduan Ayah Bunda ada 30 halaman. Nah, itu juga bisa di eh, review lagi Ayah Bunda ya. Kasus-kasus ketika apa yang terjadi dengan Ananda ya eh, ketika Ananda dalam keadaan otak amigdalanya aktif gitu ya. Itu silakan direview ya Bunda bisa bisa dipraktekkan. Demikian Kak Reza, Kak Eza dari Bunda siapa? Natania Bunda, ya. Bunda Natania. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Natania. Oke, ini pertanyaan selanjutnya apa tadi? Hmm, Izin coach, ini dari Bunda Intan. Izin Bunda coach, Intan. anak saya terlihat kurang percaya diri. Ini bagaimana menumbuhkan agar lebih percaya diri? Hmm, oke. Baik, terima kasih Bunda. Ya, ini juga nggak mudah ya. Nah, namun ini menjadi salah satu yang Bibalumo ingin munculkan di Ananda, Bunda. Jadi target gedenya kita ingin Ananda itu mandiri dan percaya diri gitu. Nah, percaya diri itu kan nggak bisa instan juga ya, Bunda ya. Itu akumulasi. Jadi dan juga nggak bisa dibangun dari kata-kata motivasi. Ayo kamu percaya diri, kamu bisa gitu. Nggak juga bisa secepat itu gitu ya. Tapi dari experience mereka gitu ya sehari-hari gitu ya. Kan kita biasa juga gitu ya Bunda ya. Kamu pasti bisa, percaya diri dong gitu kan. Tapi kan otak anak nggak otomatis percaya gitu ya. Karena percaya diri itu kan memori ya, keberhasilan kecil yang diulang-ulang oleh anak selama jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi confident itu kalau dalam neuroscience Ayah Bunda itu accumulated micro success experience. Pengalaman eh, micro success ya. Sukses kecil yang berulang-ulang, yang berakumulasi gitu. Nah, maka di Bibalumo juga kita ngadopsi itu gitu ya. Small success itu small success ya. Sukses kecil itu bagaimana nanti bisa menjadi habit. Ya, habit itu yang akan membangun confident. Ya, confident ini yang menimbulkan karakter gitu ya. Jadi small success-nya yang kita bangun. Nah, maka biasanya kita contoh ya Bunda ya. Kita mulai Ananda dari mengerjakan soal-soal yang paling mudah. Kenapa? Supaya dia merasa bisa, supaya confident gitu kan ya Bunda. Kadang-kadang kan kita langsung ngasih anak tantangan-tantangan yang terlalu sulit gitu kan ya Bunda ya. Sehingga anak merasa gagal, malu, nggak mampu gitu ya. Padahal otak anak membangun percaya dirinya melalui tadi sukses kecil gitu kan, berhasil. Oh ini berhasil. Kayak kita main Tetris, Bunda dulu masih ada yang main Tetris di sini seangkatan dengan saya berarti.
Itu kan dari level 1 ya Bunda ya. Level 1 kemudian menang, dapat bonus, naik ke level 2, menang lagi dapat bonus naik ke level 2. Coba ya Bunda baru main Tetris langsung ke level 9. Gimana ya Bunda? Nah, kayak gitu kan langsung stres ya. Kita nggak mau main Tetris lagi kalau gitu gitu. Nah, maka bisa dengan tadi membangun success ladder, artinya tangga sukses ya. Dengan hal-hal kecil ya secara bertahap ya. Baca bisa satu kata, naikin satu kalimat, naikin dua kalimat, naikin satu paragraf, dan setiap berhasil rayakan, apresiasi gitu ya. Misalkan, wah kamu berhasil, good, excellent, good job. Nah, kalau di kita kasih stiker ya, kayak gitu ya Bunda ya. Itu eh, menanamkan anak bahwa oh saya bisa, saya diapresiasi gitu ya. Lingkungan mengakui saya gitu. Kemudian yang kedua bisa dengan apa Bunda mengapresiasi effort bukan hasil gitu. Kenapa? Karena kita kan biasanya orang tua kan ke hasil ya. Begitu rapotnya bagus, apresiasi. Begitu ada yang kurang, kita langsung komplain, langsung protes gitu ya. Kita nggak lihat apresiasinya kadang-kadang gitu. Jadi nggak bukan memuji kamu pintar, kamu hebat, nilai kamu bagus semua gitu. Justru itu membuat anak takut gagal. Kenapa? Ketika dia gagal, takut nggak dapat apresiasinya atau apresiasinya hilang. Orang tuanya nggak menghargai, takut itu gitu kan. Nah, yang lebih powerful itu memuji usahanya, effortnya. Wah, kamu kan udah, kamu hebat tadi malam mau belajar lebih gitu ya, mau mempersiapkan untuk ujian besok gitu ya. Kalaupun hasil rapotnya bagus, wah hasil ini cerminan dari kamu, usaha kamu belajar selama ini. Jadi usahanya yang dipuji, gitu hasilnya. Nah, kalaupun jelek juga gitu. Yang penting kamu udah berusaha. Ya, ayah yakin kalau kamu konsisten dengan usaha yang kemarin, ya eh, repot ke depan kamu akan lebih baik dari ini, gitu. Jadi lebih ke arah pujian apa apresiasi ke effort. Kemudian kasih responsibility, mungkin tiga aja. Kasih responsibility, kasih tanggung jawab gitu. Kenapa? Karena percaya diri tumbuh saat anak merasa dikasih atau merasa dipercaya, dikasih tanggung jawab. Contoh bawain mereka bawa tas sendiri gitu ya, apa nyari baju sendiri gitu ya. Eh, eh, menata meja sendiri gitu ya. Hal seperti itu membuat mereka merasa dipercaya. Nah, termasuk apa posisi-posisi kamar tidurnya gitu ya. Itu nggak apa-apa selama nggak membahayakan dan selama terlihat wajar, ya anak aja yang ngatur. Ini pengennya di sini, pengen di sini. Anak tidur anak, maksud apa kamar tidur anak. Ya seperti itu kurang lebih Kak Eja. Eh, nggak mudah memang, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan ini kita coba juga ya di Bibalumo diterapkan bagaimana bisa membantu anak percaya diri dari hal-hal yang sederhana, nyimpan sepatu gitu ya. Itu kedisiplinannya. Kemudian ngambil buku sendiri di tas, kemandiriannya. Kemudian mereka mau jawab, berani mengungkapkan pendapat, itu percaya dirinya. Itu kita apresiasi di setiap poin-poin tersebut. Ah, kurang lebih seperti itu, ya Bunda. Oke, baik. Eh, Mas Edi izin, ini karena luar biasa ya, Alhamdulillah antusias dari Ayah Bunda, kita kurang lebih ini ada 18 lebih pertanyaan. Eh, Mau dibatasin sampai berapa pertanyaan dulu nih, Pak? Kira-kira. Satu lagi mungkin ya, Kak Oh, Eza. satu lagi. Oke, Ah, boleh. Satu lagi ini dari Bunda Dewi. oke. Izin bertanya, Coach. Apakah ada tips agar anak lebih tertarik dan tidak merasa bosan saat belajar? Oke. Baik. Menarik ya, Bunda ya. Belajar bosan gak ya, Bunda? Bagi kita dulu ya, Bunda. Bosan gak ya, Bunda, belajar? Iya. Makasih nih, Bunda Dewi mewakili kita semua ya. Ayo, Bunda ya. Belajar bagi kita juga mungkin bosan ya, Bunda ya. Nah, pertanyaannya kalau main games, ya, drama Korea, itu bosan gak ya, Bunda? Nah, mungkin enggak ya. Kenapa? Nah, ternyata ada bedanya ya Bunda ya. Jadi kalau belajar kita lebih banyak menuntut ke konsentrasi, ke
kadang ke apa reward dan punishment kan gitu ya Bunda ya. Biasanya dihubungkan sama itu. Jadi hal-hal yang kadang nggak selalu menyenangkan. Nah, maka bagaimana apa namanya? Karena otak kita kan cenderung juga mencari hal yang menyenangkan. Jadi pertanyaan ini penting banget, bagus banget ini. Terima kasih Bunda ya. Semua pertanyaan yang tiga tadi kita bahas itu bagus banget. Memang mencerminkan apa yang kita alami selama ini gitu ya. Nah, ini juga sama bagaimana kebosanan saat belajar itu bisa kita siasati gitu ya. Karena itu seringkali bukan karena masalah anak, tapi karena masalah desain pengalaman belajar aja. Seperti kita juga dulu gitu ya. Jadi pertama di neuroscience itu ya otak anak itu nggak dirancang belajar lama dalam mode pasif. Ya, jadi ya kita kan eh, diciptakan untuk lebih banyak bergerak. Nah, kalau belajar diem aja ya, nggak melakukan apa-apa selama berjam-jam itu kan pasif ya. Nah, konsentrasi otak kita turun. Kemudian otak anak itu juga akan optimal ketika ada emosi positif, ya ada rasa ingin tahu, ada keterlibatan aktif. Nah, itu prinsip-prinsip neuroscience. Sehingga dengan tadi itu ya kita bangun tuh ayah bunda dengan dasar-dasar neuroscience tadi itu bagaimana yang pertama ubah belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi bisa dibuat fun games gitu ya. Dibuat dibuat apa namanya kayak kita main Tetris tadi ada scoring, ada level ya, ada reward di situ gitu ya. Kenapa? Karena otak kita kan tertarik. Otak anak kita juga tertarik ke cerita, ke tantangan gitu ya. Ke hal yang membuat mereka merasa mencapai sesuatu kalau itu mereka dapatkan gitu. Nah, misalkan ayo belajar kita bisa minta ya ke anak misalkan gini. Kita minta anak belajar baca. Ya kita sampaikan bukan ayo belajar membaca, tapi bagaimana misalkan hari ini kita jadi detektif kata ya. Yuk kita mencari kata-kata. Nah, misalkan seperti permainan atau matematik. Kerjain soal ini ya. Nah, tapi gimana ini misi kita hari ini bermain agen rahasia menemukan angka yang hilang. Nah, misalkan 2x ditambah 4 sama dengan 10. Berapa X? Nah, X itu ada angka yang hilang. Misalkan ya. Nah, dengan mengganti hal sederhana seperti itu, anak lebih terchallenge. Ya, ada imajinasi, ada rasa ingin tahu, ya, ada motivasi-motivasi intrinsik yang dibangun. Kemudian yang kedua berkenaan dengan waktu aktif otak gitu. Ini ada penelitiannya ya Bunda. Jadi setiap anak dan dewasa juga beda rentang waktu fokus ya. Kalau anak orang dewasa itu kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit ya. Nah, makanya apa namanya setiap 25 menit kita istirahat gitu ya. Istirahat kemudian 5 menit istirahat ya. Ngapain saja gitu. Kemudian belajar lagi 25 menit lagi. Ada eh, istilahnya cara belajar lupa lagi saya. Apa namanya? Metode 25 5 25 5 25 belajar, 5 istirahat. Nah, caranya seperti itu. Eh, saya lupa nama nama ininya ya. Ayo Bunda ya, nama metodenya. Kemudian apa namanya? Beri anak juga tanggung jawab gitu ya atau rasa memiliki terhadap belajar. Kenapa? Karena kan ketika anak merasa ya atau cepat bosan ketika mereka merasa belajar itu nggak mengasihkan gitu ya. Kenapa? Karena mereka mungkin berpikir belajar itu perintah dari orang tua gitu. Nah, tapi agar anak tertarik ya kita perlu uh, merubah shifting ya. Bagaimana belajar ini agar dirasakan anak ini pilihanku gitu. Cara sederhananya, praktek sederhananya misalkan kita kasih pilihan terbatas. Contoh, yaudah kita sekarang belajar. Nah, kita ganti. Kenapa? Karena itu kan perintah kita. Nah, sekarang kita kasih mereka opsi supaya mereka punya merasa ownership tadi. Ini pilihan saya. Nah, kita bisa bilang, kita belajar matematika dulu gitu ya. Atau baca dulu nih, Dek. Nah, padahal sama-sama belajar gitu ya. Tapi kita kasih pilihan supaya mereka juga ikut menentukan
punya authority, ya, punya hak gitu ya untuk bisa menentukan pilihan. Padahal sama-sama belajar ya, dan dua-duanya bagus, membaca, matematik juga bagus gitu ya. Contoh misalkan, Dek, coba kerjain soal 135. Itu bisa disiasati juga gitu ya. Misalkan eh, apa di soal atau gini, kerjakan soal yang kamu mau milih yang mana gitu ya. Sama dengan yang tadi sih. Satu tiga lima atau mau 531 dibalik urutannya. Terserah dia gitu ya. Sama ngerjainnya sama, semuanya sama. Tapi ada merasa anak diberikan authority, diberikan pilihan, diberikan choice, nggak merasa dipaksa gitu ya. Nah, pilihan ini membuat anak punya sense of control. Dan ketika anak merasa memiliki kontrol, motivasinya pasti meningkat. Kurang lebih itu, Kak Iza, Ayah Bunda. Untuk pertanyaan yang lain, eh, di skip dulu. Oke. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin Pak yang menarik. Mungkin jadi pertanyaan perwakilan dari ayah bunda juga nih Pak. Satu lagi aja Eh, nih Pak, ada yang eh, menarik. iya. Izin tanya nih Pak, gimana menghadapi anak yang kita sudah infokan dan kasih pengertian baik-baik, tapi dia tetap kekeh sama keinginannya dia, sampai dia tantrum. Nah, terkadang kita orang tua yang didikan VOC nih tanpa sadar keluar ancaman gitu, biar anak menuruti kita. Nah, jadi sikap kita harusnya seperti apa nih gitu sebagai orang tua? Mungkin boleh Pak jawaban singkat saja Oke. pertanyaan ini. Sorry, bisa diulangi Kak Iza, agak panjang tadi ada VOC yang segala. Jadi, Menarik ini. ya, ya gimana menghadapi anak yang kita sudah infokan dan kasih pengertian baik-baik. Nah, tapi dia tetap kekeh sama keinginannya dia, sampai dia tantrum. Nah, terkadang kita yang didikan VOC tanpa sadar keluar ancaman gitu, biar anak menuruti kita. Nah, kita sebagai orang tua harusnya bersikap seperti apa? Oke, ya baik. Baik, Ayah Bunda izin jawab ya. Nanti Ayah Bunda boleh nambahin ya. Ayah Bunda boleh nambahin juga dengan pengalaman Ayah Bunda. Dan saya yakin di sini Ayah Bunda sudah banyak juga ikut parenting ya, bisa memperkaya pembelajaran kita. Baik, saya izin jawab bagaimana menghadapi anak yang sudah dikasih pengertian tapi ternyata dia kekeh gitu kan dengan pengertiannya. Dan tanpa sadar kita dari orang tua gitu ya, eh, apa namanya, keluar ancaman-ancaman gitu ya, kurang lebih ya tadi ya Kak Iza ya. Oke, nah, eh eh, apa namanya, kalau dari neuroscience ya kayak Bunda, tantrum ya itu biasanya terjadi karena dua hal sekaligus. Satu, emosi anak sedang tinggi, sama amigdalanya sedang ke hijack, otak emosionalnya sedang aktif. 3F tadi ya Bunda, masih ingat ya Bunda? Freeze, fly, fight gitu ya. 3F tadi. Yang kedua, karena keinginannya ditolak gitu. Anak merasa kehilangan kontrol. Kan tadi butuh kontrol ya tadi. Ketika anak punya merasa kontrol, dia akan merasa lebih dihargai. Nah, dalam kondisi anak berpikir anak belum dalam kondisi ini gitu ya. Otak anak tuh belum bekerja secara optimal. Sehingga penjelasan logis itu ya nggak masuk, Bunda. Nggak masuk. Sama dengan tadi. Maka kita harus kembali lagi ya, perlu empati ya. Empati itu nggak sama dengan setuju dengan anak, tapi bagaimana empati itu kita merasa di orang tua lebih tahu gitu ya. Nah, yang penting anak satu merasa dimengerti ya dengan yang tadi situasi uh, terhijack tadi kan. Yang kedua merasa apa namanya diakui gitu. Nah, sehingga kalau misalkan nanti dimengerti tapi tanpa batasan, ya nanti anaknya nggak jadi terarah juga. Tapi juga ditekan tanpa empati, anak merasa nggak safety, nggak dimengerti gitu ya. Jadi sama sih pada prinsipnya, validasi emosi. Tadi kan 3S ya. Masih ingat yang pertama sinyal, cek sinyal gitu kan. Cek sinyal dulu, validasi emosi dulu gitu kan. Kebanyakan kita kan langsung mengatakan ya, pokoknya enggak gitu, nggak boleh gitu ya.
pada anak merasa belum dipahami gitu. Nah, misalkan dalam hal ini validasi tadi digunakan empati. Kemudian setelah itu tetap kasih batasan. Misalkan eh, ibu tahu kamu ingin main lebih lama gitu. Pasti kecewa kan kalau lagi main tiba-tiba harus berhenti gitu. Tapi sekarang waktunya pulang gitu. Nah, kalau ini kan dia merasa dimengerti ya. Ibu tahu kamu ingin main lebih lama. Berarti kan dia dimengerti itu. Pasti rasanya kecewa kalau harus ibu minta berhenti atau kalau harus berhenti. Nah, itu juga merasa diakui. Batasannya di mana? Sekarang waktunya pulang gitu. Nah, yang penting udah dimengerti. Ketika anak sudah dimengerti, emosinya lebih cepat turun. Gitu. Kemudian uh, kontrolnya ada di kita. Jadi kita tetap tenang saat anak tantrum. Gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan menghentikan tangisan secepat mungkin, tapi gimana uh, menjaga emosi anak tetap stabil. Gitu. Misalkan tetap berada di dekat anak. Biasanya kalau tantrum kan malah kita tinggal ya, kita malah biarin gitu. Terus suaranya tetap tenang. Biasanya yang kita lakukan suara kita lebih tinggi gitu kan bandingkan anak. Jangan permalukan anak. Biasanya kalau yang kita lakukan apa kalau tantrum? Ya kadang kita nggak sadar kan ada ucapan-ucapan yang bisa jadi malah mempermalukan anak gitu. Dan nggak langsung ngasih ceramah. Kenapa? Karena otaknya kan tadi lagi dalam keadaan sibuk. Ya, dalam keadaan tidak bisa menerima, berpikir gitu. Jadi apapun yang kita katakan pada saat itu ya mental, nggak bisa. Jadi jangan langsung ngasih ceramah gitu. Jadi misalkan gini, oke, ibu tunggu sini ya. Ibu kalau kamu udah lebih tenang, nanti baru kita uh, ibu kasih tahu. Nah kayak gitu misalkan. Terus juga nggak gunakan ancaman gitu kan. Eh, tapi pakai konsekuensi yang jelas. Kalau ancaman misalkan, kalau nggak berhenti ibu tinggal nih ya, atau nanti ibu panggil satpam gitu kan, biasanya kan gitu ya, atau ibu panggil apa namanya petugas nih kalau nggak berhenti gitu ya. Nah itu malah membuat anak takut kan gitu, ya. Bukan belajar mengatur diri, tapi akan lebih efektif kalau kita kasih konsekuensi gitu ya. Misalkan kalau kamu nggak berhenti, ya belum berhenti bermain ya, maka besok waktu bermainannya nggak ada ya gitu. Kenapa? Karena udah dipakai hari ini gitu. Jadi dia tahu konsekuensinya. Oh kalau hari ini nggak berhenti, saya besok jatah mainnya hilang. Nah justru konsekuensi kayak gitu lebih dimengerti anak tuh. Tapi syaratnya tadi eh, emosinya udah turun sehingga dia bisa berpikir. Kalau nggak bisa berpikir kan ya dia nggak mempedulikan ya apapun konsekuensinya gitu. Jadi syaratnya tadi dia sudah berpikir tenang dulu baru dikasih konsekuensi-konsekuensi. Nah, konsekuensinya juga harus jelas. Yang paling penting konsisten. Kadang-kadang kan besok mainnya hilang ya, nggak ada main. Besoknya dia tetap dikasih main gitu kan. Nah, si anak kan berpikir, wah ini tenang aja ibu, ibu saya mah gampang dinegosiasi gitu kan. Akhirnya berikutnya ya mereka malah menyepelekan apa namanya apa aturan atau konsekuensi yang sudah kita sampaikan. Ya kurang lebih gitu Kak Iza. Ayah Bunda silakan yang mau nambahkan. Ayah Bunda. Terima Baik, kasih. itu tadi pertanyaan dari Bunda Indri ya. Semoga terjawab. Baik. Nah, untuk ayah bunda mungkin ada yang mau sharing atau mau open kamera, open mic untuk sharing pengalamannya selama proses belajar anak seperti apa. Mungkin nanti bisa kami tambahkan ke list yang pemenang voucher. Ada yang mau sharing? Boleh open mic atau open kameranya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, untuk pertanyaan ayah bunda yang belum terjawab, ini jangan kecewa
Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa webinar ini tidak hanya berhenti di sini saja, kita masih akan terus berlanjut sampai sesi ke-7. Jadi akan ada topik-topik menarik lainnya gitu dari pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang mungkin di webinar selanjutnya bisa kami jadikan sebagai materi. Seperti itu. Baik, sebelum kita menutup materi pada hari ini, mungkin kami akan mempersilahkan kepada Pak Teddy untuk menyampaikan closing message-nya dulu, Pak, terkait materi pada hari ini. Iya, terima kasih Kak Kak Eza, Ayah Bunda semua yang sudah membersamai sampai akhir. Jadi di eh, webinar hari ini itu merupakan salah satu ya bagaimana Ayah Bunda kita ingin agar apa yang kita lakukan di Biba juga sejalan dengan apa yang kita bangun sama-sama Ayah Bunda di rumah gitu ya. Sehingga nanti hasil pembelajarannya akan jauh lebih optimal. Dan ini Ayah Bunda sebagai satu dari 7 apa yang mau kita bagikan Ayah Bunda ya dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang kita adopsi di Biba. Ini lebih tepatnya Ayah Bunda ya. Bagaimana 7 pilar, ada 5 pilar di Biba Lumo yang kita kembangkan. Safety ini baru pilar pertama gitu ya. Safety ini baru pilar pertama. Kemudian pilar keduanya selanjutnya apa? Nah, kita akan setelah safety, maka bagaimana kita bisa apa joy is not a bonus. Jadi joy itu apa ya? Kesenangan, kegembiraan itu bukan bonus. Itu prasyarat anak untuk bisa belajar. Jadi anak belajar itu harus senang gitu ya Bunda ya. Kemudian setelah itu habit self intelligent. Bagaimana kita bisa membangun sebuah habit anak supaya intelijen mereka terus meningkat, terus bertumbuh gitu ya, Ayah Bunda. Sampai kepada nanti bagaimana kita light up the future with them. Bagaimana kita menyalakan potensi Ananda sehingga mereka benar-benar bisa mengoptimalkan ya potensi belajar ya yang ada pada Ananda. Demikian Ayah Bunda, senang sekali bisa hari ini sharing dengan Ayah Bunda semua dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini ya Kak Eja. Ya, Nah, ya kita Pak. sudah tadi Kak Eja sudah sharing juga file atau sebelumnya? Sudah di-sharing Pak sebelum webinar berlangsung. Ya, 21 days challenge ya bisa dikuatkan kembali oleh Ayah Bunda bagaimana mempraktekkan apa-apa yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Eja, Ayah Bunda semua untuk sharingnya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teddy atas pesan dan insight yang sangat berharga ya bagi kita semua. Oke, sebelum acara kita akhiri, ini kami kembali mengajak Ayah dan Bunda untuk mengikuti polling terakhir nih, yang akan kami tampilkan di layar Zoom Ayah Bunda. Nah, ini sudah ada nih pertanyaannya. Setelah webinar ini, saya memahami bahwa rasa aman mempengaruhi kemampuan belajar anak. Jawabannya ya atau tidak? Boleh nih Ayah Bunda dijawab. Nih, polling ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ayah Bunda setelah mengikuti sesi webinar ini. Seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu Ayah Bunda, kita sudah di penghujung acara. Demikian rangkaian kegiatan Parent as Coach seri 1 dari 7 sesi pada pagi hari ini. Sedikit saya informasikan bagi para pemenang door prize nanti akan dihubungi oleh admin dari masing-masing cabang, baik itu cabang Taman Royal, cabang Poris, cabang Peru maupun cabang Ciater. Nanti kami akan konfirmasikan kepada adminnya masing-masing setelah acara webinar berakhir. Baik, kami berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal bagi ayah dan bunda dalam mendampingi putra-putri kita di rumah. Oleh karena itu, sampai jumpa pada sesi berikutnya dalam rangkaian Parent as Coach Biba Lumo Kids. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ayah Bunda.
Selamat siang, saya tutup webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Ayah Bunda wabarakatuh. semua. Terima kasih Kak Terima Eja. kasih Kak Terima Terima kasih Teti. kasih Ayah semuanya. Bunda.